Sebuah prisma tegak segitiga siku-siku sama kaki mempunyai volume ini. Agar luas permukaan prisma tersebut minimum, maka luas alasnya adalah yang ditanya di sini adalah luas alas. Maka luas alasnya ini adalah pertanyaannya. Berapakah nilai luas alasnya? Besarnya berapa? Yang diketahui kita punya, pertama, ada prisma tegak segitiga siku-siku. Oke, kita simpan. Prisma tegak segitiga siku-siku sama kaki. Dan volumenya nilainya 4 kali 2 min akar 2. Serta luas permukaan prismanya minimum. Oke. Nah, kata agar di sini adalah syarat supaya luas alas yang kita cari. Nah, berarti ini termasuk bagian yang diketahui. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah pertama, kita gambarkan dulu prisma tegak segitiga siku-siku sama kakinya. Prisma itu adalah bangun ruang yang alasnya dan tutupnya sama. Karena di sini dia bilang prisma segitiga siku-siku sama kaki, berarti artinya tutup dan alasnya berbentuk segitiga siku-siku sama kaki. Kita gambarkan, misalkan ini segitiga gitu ya. Sret. Oke, Mingsli, bentar. Bentar, kok kurang cantik. Oke, sebentar, ulang-ulang ya dari awal. Segitiga sama kaki. Yap. Nah, ini kita udah punya segitiganya. Misalkan ini siku-siku. Nah, alas sama tutupnya sama. Berarti kita gambarkan di sini. Oke, agak putar dikit ke sini ya. Agak besarin sedikit. Kita buat yang sama. Oke. Tutup dan alasnya sama. Nah, dah. Lalu kita buat rusuk tegaknya seperti ini. Rusuk tegak, kita hubungkan alas dan tutupnya. Agak miring ya. Geser sedikit biar sama. Nah, kita hubungkan. Ini kita hubungkan. Nah, seperti ini. Ini adalah bentuk prisma tegak segitiga siku-siku sama kaki. Siku-sikunya sama kaki, berarti panjangnya ini sama. Oke, kita sudah punya prismanya. Sekarang yang diketahui pertama adalah volume. Volume besarnya, kita tulis di sini aja. Volume sama dengan 4 dikali 2 min akar 2. Nah, volume prisma. Kita masuk ke konsep prisma. Jika kita punya volume, rumus dari volume prisma adalah luas alas dikali tinggi. Nah, tinggal kamu lihat alasnya. Alasnya berupa segitiga siku-siku sama kaki. Yang mana alas dan tinggi itu ya, segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Alas dan tinggi saling tegak lurus, berarti alas dan tingginya panjangnya sama. Karena belum diketahui berapa panjang alas dan tinggi, kita misalkan saja dengan X, di sini X. Lalu nanti kita butuh tinggi. Tinggi prisma adalah bagian sisi tegak ini adalah tinggi prisma. Panjangnya sama semua. Berarti kita misalkan tinggi karena beda pasti ya dengan alas. Kita simbolkan dengan huruf yang lain. Misalkan saja T. Oke, sekarang kita jabarkan rumus volumenya. Segitiga berarti setengah kali alas kali tinggi. Setengah alasnya X, tingginya X. Dikali tingginya T sama dengan 4 dikali 2 min akar 2. Kalau kita sederhanakan jadi kita punya setengah X kuadrat T sama dengan 4 dikali 2 min akar 2. Oke, kita simpan dulu. Ini adalah volume. Selanjutnya luas permukaan prisma minimum. Oke, luasnya dulu. Luas dari prisma, itu sama ya. Semua bangun ruang, luasnya itu gak perlu dihafalkan. Rumus luasnya adalah jumlah luas seluruh
permukaan atau seluruh bidang sisinya, luas seluruh bidang sisi. Jadi tinggal kamu jumlah, kamu lihat bentuknya apa ini, kita lihat bentuknya, bentuk-bentuk dari bidang sisinya bentuknya apa, lalu hasilnya nanti tinggal kita jumlahkan. Kalau dalam gambar prisma ini kita tahu kita punya tutup dan alas yang sama. Rumusnya berarti 2 kali luas alas. Nah, karena kan tutup sama alas sama, sebut aja 2 kali luas alas. Ditambah dengan bidang sisi yang tegak, ada 3 ya. Berarti jumlah sisi tegak, luas sisi tegak. Oke, tinggal kita masukkan aja nilainya. 2 kali luas alas tadi nilainya adalah setengah X kuadrat. Ditambah luas sisi tegak. Sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Kalau yang bentuk ini yang kita tebali ini berarti luasnya adalah X dikali T. Oke, panjang kali lebar, X dikali T. Lalu yang di sebelah kanan X, nah ini tingginya juga sama T, berarti sama rumusnya X dikali T. Dan yang ketiga yang letaknya di belakang ini, nah oke, T tingginya tapi yang sebelah sini belum tahu. Konsep dari segitiga siku-siku sama kaki. Kalau segitiganya siku-siku, kakinya sama, di sini X, di sini X, maka sisi miringnya pasti X akar 2. Jadi kita tahu di sini X akar 2. Jadi luasnya adalah X akar 2 dikali T. Oke. Kita sudah punya rumus luasnya. Kita sederhanain ya. Berarti ini 2 per 2 bisa dicoret. Berarti kita punya X kuadrat ditambah ini XT tambah XT berarti 2XT. Lalu X akar 2T berarti ini ditambah akar 2XT. Seperti ini. Nah, kalau kita lihat luasnya masih dalam bentuk variabel. 2 variabel berarti fungsi dia. Luas ini tergantung sama X dan T. Nah, yang ditanya di sini luasnya berapa supaya minimum nih? Ada kata-kata minimum, luasnya minimum. Karena luas itu berupa suatu fungsi, misalkan aja fungsi X gitu ya. Suatu fungsi X itu bernilai minimum jika turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, kita rubah aja di sini, variabelnya kita samakan. Ini masih ada T. T-nya bisa kita rubah karena kita punya persamaan dari volume ini. Kita buat jadi T sama dengan 8 kali 2 min akar 2 per X kuadrat. Jadi 1/2-nya tadi pindah ya. 2 pindah ke atas, X pindah ke bawah. Oke, kita punya T, tinggal kita substitusi. Kita punya X kuadratnya tetap 2X dikali 8 kali 2 min akar 2 per X kuadrat ditambah akar 2 dikali X dikali 8 min 2 akar 2 per X kuadrat. Oke, tinggal kita sederhanakan. Kita coret-coret ya, bagi-bagi. Oke, ini X-nya bisa tercoret yang atas. Kita sederhanakan, berarti ini kita punya X kuadrat ditambah, kita kalikan masuk aja ya. 2 kali 8, 16 kali 2 berarti kita punya 32 min 16 akar 2 per X ditambah dengan 8 akar 2 min 2 kali 2 berarti 4 per X ya. Oke. Karena akar 2 dikali akar 2 itu sama dengan 2, jadi dikalikan 2 hasilnya sama dengan 4. Penyebutnya sama, bisa kita jadikan satu lagi, berarti ini kita punya X kuadrat ditambah 32 dikurangi 4 berarti 28 min 8 akar 2X. Oke, ini kita punya luas ya. Ntar kita geser lagi dikit ke atas biar cukup. Oke, nah kita sudah punya fungsi ya, ini berarti luas dalam bentuk variabel X. Kita cari turunannya karena minimum. Luas aksen sama dengan 0 gitu kan konsepnya tadi, luasnya sama dengan 0. Berarti kita turunkan, turunannya X kuadrat adalah 2X, turunannya per X ini kita tahu min X ya, min negatif 28 min
8 akar 2 kita kasih kurung per X kuadrat sama dengan 0. Oke. Ini bisa kita jabarkan menjadi 2X. Berapa nih? Sama dengan, kita pindah ke kanan ya, 28 min 8 akar 2 per X kuadrat. Kita kalikan silang, berarti kita punya X pangkat 3 sama dengan, dibagi 2 berarti 14 min 4 akar 2. Yang ditanya luas alas. Luas alas itu setengah X kuadrat. Oke, berarti kalau kita hitung di sini kita punyanya X pangkat 3 sama dengan 8 akar 2. Sebentar. Ini 8 akar 2. Di sini 16 akar 2.